Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan KH. Jangan lupa bersyukur, Anda pasti bahagia. Alhamdulillah hari ini kita perjalanan menuju ke Lombok. Dan KH tidak sendiri, ada sahabat-sahabat KH, ada Mbak Wafik Aziza bersama ya, waduh, bersama teman-teman. Dan insya Allah kegiatan KH di Lombok, selain mendampingi Mbak Wafik, juga kita akan ada penelusuran misteri, penelusuran sejarah, dan banyak lagi yang ada di sana. Yuk saksikan terus kegiatan KH dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subrek-subrek serta share kegiatan KH Official. Ayo saksikan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan KH. Jangan lupa bersyukur, Anda pasti bahagia. Alhamdulillah hari ini KH hari pertama di Kota Lombok. Dan ini insya Allah nanti kita akan melakukan penelusuran ke makamnya Fatimah, dan di situ ada sumber air, yang sumber air ini akan muncul sewaktu-waktu dan berbagai macam lah ceritanya gitu. Kita akan melakukan penelusuran, benarkah di situ ada makamnya Fatimah dan beliau ini keturunan dari keluarga Pajang. Wah, Anda penasaran? Ikuti terus perjalanan KH hari ini di Kota Lombok. Oke, ikuti. Kita sedang menuju lokasi untuk penelusuran, dan hari ini baru live ini KH langsung melakukan penelusuran. Wah, insya Allah nih suaranya tetap masuk, walaupun kayak gini suaranya tetap masuk ke sana. Jadi insya Allah penelusuran ini kelihatannya dari jadi ikuti lagi perjalanan KH, dan insya Allah hasil yang didapatkan katanya Mas Ivan amazing. Insya Allah nanti kayak gini nih. Nah, ikuti terus. Jalan terus. Jangan lupa like dan subscribe channel KH Official. Ingatkan hati menuju padanya. Allah untuk kita semua. Doa tulus menjadi kuncinya. Lihat mengungkap misteri dunia dengan bersyukur hidup lebih bahagia. Lihat di sini semua ada. Jadilah bagian keluarga. Jadilah bagian keluarga. KH sudah merasakan aura beda ini. Ada aura yang sudah menunggu KH ini. Asik ini kelihatannya, yang kita telusuri hari ini asik gini dah. Wah, tuh benar kan? Nah, auranya udah beda, benar kan? Auranya udah beda. Makanya ikuti terus ya. Kita masuk di desa Sesela. Sesela ya. Namanya desanya Sesela. Kita udah sampai lokasi di desa Sesela. Kalau kanan kirinya bagus, lokasinya, tapi katanya memang harus siap-siap gitu ya. Gemuruh semangat membuncahkan rasa.
kita udah sampai nih di lokasi di makam keramat desa Sesele. Nah, nih, Sesele. Ini kita didampingi sama Pak Usman. Ini warga yang ada di sini. Nanti kita akan ketemu sama Pak Marbot dan juru kuncian di sini. Apa yang KH dapatkan? Yuk kita ikuti terus perjalanan kita. Alhamdulillah kita sudah ketemu sama beliau. Ini assalamualaikum Bapak. Pak Sabli. Dengan Pak Sabli ya. Nah, alhamdulillah sebelum kita meninjau sampai ke dalam, ada cerita apa Pak tentang yang ada di sini, makam yang dapat kunjungan, dan saya juga semalam Setahu deh wah. semalam itu juga saya juga melihat ada semacam kayak mata air atau sumur. Nah, bisa cerita nggak Pak? Enggak, sambil ngobrol dulu nggak apa sambil dulu ya. Bapak dari mana dulu? Dari masjid apa Dari sini dulu nggak apa-apa, nanti baru ke masjid. Yang di sini dulu apa? Menurut cerita yang kami terima, yang kami dengar dari leluhur, dari para orang tua yang terdahulu, Pak. Ya. Nah, dari satu ke satu cerita itu aja, Pak. Nah, jadi ceritanya di sini intinya dulu bukan zazat di sini tuh, Pak. Petilasan. Nah, petilasan itu dari cerita Siti Dende Petimah, Pak. Namanya salah satu putri Raja Seleparan. Nah, ceritanya dulu waktu zaman kerajaan Selaparang itu kan Raja Selaparan itu pergi berburu, Pak. Kalau bahasa sini nyari apa istilahnya, nyari mayung sama senggah di buku ceritanya itu, Pak. Nah, suatu ketika Raja Agung itu pergi berburu kan ke satu tempat lah. Ke hutan. Dulu di sini kan hutan semua, hutan yang rindang di sana bahasanya, Pak. Hutan yang rindang dipenuhi sama pohon bila sama biduri, Pak. Cerita orang tua dulu itu kan. Oke. Ya. Nah, akhirnya berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan berburu Raja Seleparan itu meninggalkan istilah rumahnya, sudah kerajaannya. Akhirnya kan putri Dende Petimah itu rindu sama sama bapaknya. Nah, akhirnya suatu hari pergilah Dende Petimah itu nyari bapaknya. Nah, di tengah jalan, di tengah hutan ketemu sama salah satu pengikut Raja Seleparan ini. Apa istilahnya kalau bahasanya, Pak? Pegawainya itu apa? Prajurit dulu kan. Prajuritnya itu, Pak. Prajuritnya. Kenapa Dende Petimah pergi berburu ikut berburu bersama kami? Dia bilang kan di sana di tengah hutan. Unda, Pak, saya mencari ayah sama saya mau melihat-lihat, jalan-jalan melihat apa sih istilahnya sih, dan melihat hasil buruan atau lokasi atau apa? Selain lokasi, Pak. Pakai bahasanya Bapak nggak apa-apa, Iya, nanti makanya. saya memahami aja. Nanti saya jelaskan. Apa suaranya Bahasanya Bapak aja. Nggak apa-apa bahasa sini. Iya, Pak. Nggak apa-apa, yaudah. Sambil nanti jalan. Melihat kampung halaman saya begitu indah. Begitu indah, seger indah, pokoknya indah sudah katanya, Pak. Akhirnya dia ikut sama saya ikut sudah. Sambil saya melihat-lihat keadaan kampung halaman saya ini, dia bilang kan sama dayang-dayangnya itu. Nah, akhirnya tibalah di suatu pohon yang sangat rindang. Nah, kemungkinan di sini kan. Nah, akhirnya dia menetap di sini, Pak, berteduh istirahat di tempat ini sudah. Nah, begitu ceritanya. Nah, akhirnya lama-lama kelamaan nggak mau pulang sih Dende Petimah itu. Nah, biar sudah saya di sini sudah kasih tahu sudah Bapak. Mohon diizinkan untuk tetap di sini. Begitu ceritanya, Pak. Nah, akhirnya suatu ketika pulang atau entah pulang ngelapor atau pulang kemana sudah Dende Petimah itu dia selalu pakai kendaraan, istilahnya kalau di sini tuh jokar.
andong. Andong ya. Kereta kencang. Nah, pakai andong Pak. Nah, suatu ketika sudah lama di sini kan. Nah, bergejolak apa mungkin diketahui lah sama Raja Karangasem gitu. Nah, begitu ada keributan, ada peperangan, selalu dilihat sama orang lain sih bahwa ada seorang putri ikut berperang dan selalu pulang ke tempat ini. Nah, suatu ketika ada orang luar dari Sesile ini sih melihat di sini ada andongan kan dibawa ke sini itu di rumah itu. Nah, ditanya, ya Bapak tunggu siapa? Saya tunggu seorang wanita pergi ke kuburan ini. Nah, akhirnya disuruh pulang sudah Pak. Karena bukan sembarang manusia itu. Akhirnya tukang dokar itu, andong itu pulang sih deh. Nah, di tengah jalan, sambil pulang. Nah, setelah sampai rumahnya, setelah diistirahat baru dibuka apa istilahnya tempat duduk anunya itu, tempat duduk dokar. Jok. Nah, dibuka jok. Nah, di sana dia lihat uang katanya Pak. Si Randong itu. Nah, setelah sudah ada putri sambil dia apa istilahnya berjuang sasak lah begitu. Ada seorang putri sasak ikut berjuang, didengarlah oleh Raja Karangasem. Nah, Raja Karangasem kesini sudah ada berbagai macam cara anak Karangasem itu Raja Karangasem itu sampai dia di mengucapkan 2 kalimat di Nursalam ini, masjid seorang kiai Masjid Nursalam itu Pak Nursalam namanya sih deh, yang penghulu pertama di masjidan ini. Nah, akhirnya dia minta izin di sana mau. Berarti ini ada ya Pak ya, Pak. Nanti dari sini kita berhubungan ke masjid ya. Nah, cerita ini cukup di sini dulu. Kan lagi sedikit aja Pak. Enggak, gimana? Enggak. Biar agak meriahnya, saya harus ada yang masuk yang ke dalam karena dari tadi beliau sudah nungguin. Beliau sudah nungguin. Ini Bapak cuma tak suruh cerita dulu nungguin. Soalnya kameramen yang saya bawa hari ini agak-agak merasakan suasana beda, jadi saya harus mengklirkan suasana dulu. Ini sudah agak-agak nggak enak, jadi insya Allah nanti bisa kita sambil suasana. Yuk ikuti terus perjalanan GH. Kita masuk ke dalam. Siapakah Ibu Siti Fatimah? Nah, ini kalau di bahasa saya ini adalah Raden Ayu Siti Fatimah, karena beliau memakai beskapnya ala putri raja dan benar-benar yang putri raja. Kita akan ke sana sebentar lagi. Tadi yang dampingin GH itu kerasa beda. Ada kerasa yang gak enak. Sudah ngingak-ingok gerak kiri ke sana, udah dengar bunyi suara burung yang harusnya burung itu tuh munculnya malam hari. Ini jam 5 sore sudah muncul. Kayak apa loh? Yuk ikuti kita ke dalam. Yuk. Nah, ini kita mencoba masuk ke dalam sama Mas Usman. Beliau markot atau juru kunjungnya sudah ada di dalam. Kita akan coba apakah yang di dalam dan siapakah beliau. Yuk kita ikut ke dalam. Inilah. Kebiasaan kita masuk ke makam kayak gini, kita lepas sandal atau lepas sepatu. Tapi ini nanti kita coba masuk, insya Allah nggak apa-apa. Pakai sepatunya. Bismillah. Jadi ruangan kalau masuk ke tempat itu harus menunduk. Ini ada berarti ada filosofi juga yang nanti akan kita bahas. Kebutuhan GH tinggi pun kita harus nunduk. Nah, ini ada filosofinya. dengan betah beruknya Alhamdulillah. Yuk kita masuk. Monggo Bapak. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, Bapak tadi dilanjut sebelum nanti
GH mencoba untuk berdoa dan berkomunikasi. Mudah-mudahan GH mendapatkan petunjuk, inspirasi. Beliau ini dimakamkan tahun berapa? Apakah beliau ini hanya makam atau makom? Nah, kalau petilasan itu makom, kalau makam itu aslinya. Nah, ini mudah-mudahan ada petunjuk karena ini dia ada di sini. Nah, cerita yang tadi sebelum ke masjid. Nah, hasilnya tadi di ending akhirnya gimana? Sambungan yang tadi itu setelah didengar oleh Raja Karangasem itu bahwa ada seorang putri pejuang Sasak, istilahnya Pak, ada seorang putri pejuang Sasak yang namanya Dinda Pertimah, terkenal sangat cantik, rambut panjang gitu. Nah, akhirnya tertariklah Raja Karangasem itu. Nah, akhirnya dia menghubungi penghulu Nursalam. Nah, di sanalah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, tapi Dinda Pertimah sudah tahu apa niatnya yang sesungguhnya itu situ. Yang Dinda Pertimah itu apa yang diucapkan itu sekedar di mulut aja. Nah, begitu dikawin, diakad nikah dengan persyaratan mahar, bahasanya kan mahar, sawah sama gunung Pak. Ini ada sawahnya, ada gunung, itu masih itu punya gunung. Mas kawinnya berupa tanah. Nah, setelah dikawin resmi sudah suami istri. Nah, karena dia mengucapkan kalimat syahadat di mulut aja, lain di hati. Nah, oleh Putri Pertimah ini ditahu sih dia apa isi hati anunya itu. Akhirnya dia menghilang. Nah, menghilangnya itu di tempat ini, tempat menghilang menurut orang tua Dulu. ya, Oke, terima kasih. Bapak dengan Bapak siapa ini? Sabli. Pak Sabli. Ya, nah, sahabat GH, mudah-mudahan ini perjalanan GH hari pertama di Lombok dan kita sudah di makamnya beliau. Mudah-mudahan ini ada petunjuk, dan ini nanti kalau petunjuk ini bisa kita sharing sama-sama dengan pejabat yang ada di sini ya, Pak Usman, yang nanti bisa disampaikan. Karena yang hadir di sini adalah ada Pak Usman dan Pak Sabli menyaksikan kegiatan GH. GH tadi juga belum tahu lokasi ini, kan juga GH baru tahu baru sekarang ini. Suasana sejuk yang seperti ini biasanya kalau versi GH adalah beliau menunggu kehadiran tamu. Jadi versi ini di ruangan kayak gini sudah heningnya beda, suasananya juga beda, dan kameramannya GH yang sekarang itu sudah kerasa nggak enak sebenarnya, tapi dia mengikuti terus. Yuk kita doa dulu sama-sama. Mohon maaf Pak Sabli, saya tak mimpin doa. Nanti mudah-mudahan ada petunjuk, dan selanjutnya entah nanti GH diam sebentar atau tidak ngobrol atau ngapain, nanti pokoknya pasti GH mendapatkan sesuatu petunjuk yang GH sampaikan. Kita doa dulu. Oke, saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati wa syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nafsun takum bi kursihi. Lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah lahum ma fis samawati wa ma fil ardi khalqahum wa la yuhituna bismihi illa bi syawasi wa samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim.
monggo sama-sama bacanya sholawat Jibril itu atau sallallahu ala Muhammad. Jadi kita baca sholawat Jibril bareng-bareng. Bismillah. Nah, kameramennya sambil santai duduk, jadi jangan tegang, santai aja, duduk santai, relax santai. Nah, yuk, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 terus baca Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya sahabat GH, beliau ini ternyata bukan makom, dan ini benar-benar makam. Ini ada di tahun 1825. Kerajaan Karangasem 1819. Beliau itu terjadi pernikahan dan 1820 akhirnya melarikan diri. Melarikan diri, menyembuhkan diri kayak semedi, tapi akhirnya kayak kalau bahasa Jawa namanya mukso. Paham ya? Bahasa Jawa itu mukso, tapi akhirnya dipanggil Allah dengan jalan ya bilang raga dan lainnya ada di sini. Ini ada tahun 1825. Dan ini benar-benar bukan makom, tapi makam. Bismillah, ini ada beliau semua. Dia ngambil sesuatu yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti kita bersihkan sama-sama. Ada apa di balik ini? Bismillahirrahmanirrahim. Mustika yang ditinggalkan beliau. Ini benar-benar, dan suasananya sejuk, beda. Bapak Juru Kunci paham, Pak Osman paham, dan kita mendapatkan resmi. Ini ada petunjuknya di sini juga. Kita resmi mendapatkan, ada mahkotanya. Beliau itu ternyata cantik banget. Bisa dipegang boleh. Beliau itu cantik banget. Rambutnya sepanjang segini, ya, panjang. Ininya pakai gelungnya, wah cantik. Memang cantik banget. Bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan ini juga rezekinya. GH hari ini mendapatkan resmi karena bagian keluarkan yang putih ini biar ini bersih. Nah, inilah wujud petunjuk tadi. GH mendapatkan petunjuk angkanya 1825. Dia bernama menjadi Siti Fatimah setelah menjadi Islamnya. Sebelum Islam memang ada Fatimah, tapi setelah jadi Islam namanya Siti Fatimah. Wujudnya diubahlah wujudnya kayak perempuan yang sekarang pakai kerudung, tapi yang kerudung biasa, yang kerudungnya cuma disampir ke aja, yang masih kelihatan rambutnya. Jadi insya Allah wujudnya beliau sekarang jadi gini. Dia kalau mau pakai kerudung cuma di giniin aja.
tapi manis cantiknya, dan dia pakai kereta kencana atas belakang. Ya, nanti sambil difoto boleh. Jadi ini Bapak, Pak Beli, Pak Usman, saya baru ketemu jenengan, Pak Usman baru ketemu hari ini. Ini memang tidak ada apapun. Jenengan juga baru ketemu saya hari ini, saya dikasih. Dan ini nyun sewu, mohon maaf, saya ngomong ini bukan makom, bukan petilasan, tapi memang beliau ada di sini. Dan makamnya memang di sini karena ini pohon rindang inilah tempat beliau bersandar dan berdoa. Dulu Besarnya di sini, pohonnya di sini. nggak bisa dia dulu di sini Pak, dia ada kakinya itu. Nah, ada di sini pohon besarnya, ada di sini. Dia bersandar di pohon ini dan wujudnya makam ini. Dan ini buatan memang di tahun era-era 18 saja. Ya, jadi tapi ada petunjuk dari juratannya juga 1825. Masya Allah, subhanallah. Dapat petunjuk juga hari ini. Wah, ini jenengan jadi titip saya buat makam yang di beliau ini, tolong diruat, dirawat. Ini benar-benar memang bukan makam tapi makam. Nah, hasil ini nanti kita akan sampaikan, mudah-mudahan hasil penelusuran GH ini bukan menjadi patokan, tapi ini penglihatannya GH yang GH dapatkan dan GH rasakan, dan ini juga menjadi petunjuk buat yang ada di sini. Kurang lebih demikian ya. Seperti itu. Ini mohon maaf tuh. Anda rekan dulu. Aku lekan Desember. Rekan Ini parku nih. Itu. Nah, karena kemarin ini Pak, saya menghadapi gejolak di sini itu Pak. Nah, ini awalnya kan dulu ini memang betul tidak mau Rubah. dirobohkan, tidak mau dirubah. Nah, oleh saya cerita lagi. Enggak usah, nanti aja. Intinya cuman inti aja, tapi ceritanya nanti bisa kita mungkin menceritakan hal ini kepada pejabat yang berwenang saja. Nah, ini beliau cukup untuk di sini nunut, titip, jaga dan ruwat. Itu aja. Ya, titip, nunut, ruwat dan jaga ya, beda ya. Tapi untuk halnya, untuk yang ini nanti kita sampaikan. Dan insya Allah ini juga merupakan petunjuk untuk jika bakal desa Seselen apa Sesile. ya, susah agak kayak hanya punya Sesile. Sesele gitu aja lah. Sesile. Nanti kita akan ke sana, tapi insya Allah ini cukup karena perputaran waktunya dia juga banyak waktu yang sana, tapi insya Allah ini aja udah bagian dari cukup. Dan insya Allah sahabat Gia dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau memang ini merupakan suatu makam, jadi peliharalah makam tersebut, entah itu dari orang tua kita, kakek kita, ataupun ini malah cikal bakalnya desa ini, karena ini ada di tahun 1825. Dan insya Allah kalau kita bisa merawat, meruat, itu akan menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa ya saya sampaikan. Ini masih pakai bahasa Lombok, nggak apa-apa. GH pamit undur, terima kasih. Dan ini Nyun Sewu Bu Nyai Siti Fatimah, nanti kita akan ketemu dengan ngobrol nanti malam, tapi insya Allah ini sudah kita sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi gambaran kita. Jangan lupa like dan subscribe serta share GH Official dimanapun Anda berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, perjalanannya tadi cukup lumayan. Ini sekarang kita kembali di tempat acaranya Pak Wafid, dan tadi kita ke dusun Sesele. Kali itu dari tahun 2022 ke 1825. Alhamdulillah sudah ketemu, dan memang benar-benar sakral banget, dan insya Allah itu akan bermanfaat buat sahabat GH dan netizen dimanapun Anda berada. Jangan lupa saksikan terus GH Official, setiap harinya jam tayangnya pasti akan berbeda-beda. Terima kasih. Ya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.